Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang diberkati Allah, kita syukuri nikmat iman, kita syukuri nikmat Islam. Lalu tugas kita adalah mendalami pesan-pesan Nabi Muhammad SAW, ayat-ayat Allah disampaikan agar kita bisa memahami agama ini dengan baik. Jemaah yang diberkati Allah, Al-Quran dan hadis dalam ayat yang berbeda-beda atau hadis dengan hadis yang berbeda-beda mengajarkan kita banyak hal, mengajarkan kita banyak cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada orang para intelektual, ya, karena dalam Al-Quran ada perintah fala tafakkarun, fala tadabbarun dan sebagainya. Mereka melakukan inilah pendekatan kepada Allah melalui akal, logika, ya. Ada orang-orang yang melakukan pendekatan kepada Allah itu melalui amal soleh. Itu ada perintahnya juga dalam Al-Quran dan seterusnya. Begitu juga ada yang mengatakan bahwa saya mendekati Allah itu dengan jalan cinta. Ini sufisme. Ada juga perintahnya, ada juga jalannya. Tapi yang perlu diingat satu hal, apapun jalan yang kita tempuh itu harus melewati satu jalur. Namanya apapun, jalur melewati Nabi Muhammad SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal kita itu hanya dua syarat. Pertama itu ikhlas, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita kerjakan menurut pikiran kita, menurut tradisi kita, ya tidak ada catatan, ya tidak ada catatan. Ya, Allah berfirman dalam surah Ali Imran, Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Dalam surat Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, kalau kalian itu mencintai Allah, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad SAW. Yuhibbukumullah. Kalau jalurnya mengikuti Allah, betul-betul cinta kepada Allah, maka ikuti Nabi Muhammad SAW, baru dapat balasannya. Balasan cinta dari Allah itu yuhibbukumullah. Dan tambahan wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah, kalau kita mencintai Allah dengan cara mengikuti sunnah atau ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka cinta kita itu akan dibalas oleh Allah SWT, dan Allah menambah dengan apa? Dengan mengampuni dosa-dosa kita sekalian. Prosesnya. Kemudian dan wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jamaah yang diberkati Allah. Kemudian dalam ayat lain, ini ayat ini yang surat Ali Imran ayat 31 ini berkaitan asbabun nuzul dari ayat ini, ketika ada mengatakan orang-orang Nasrani dari Najran itu mengatakan bahwa nahnu nuhibbullah, kami ini cinta kepada Allah. Artinya ingin mengatakan kami enggak perlu kamu Muhammad, kami sudah kenal Allah sejak dulu, ya. Allah membantah langsung, enggak bisa. Kamu harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan bahwa dari tafsir Qurtubi mengatakan bahwa Yahudi ayat ini juga berkaitan dengan Yahudi dan Nasrani yang mereka mengaku kepada Allah tapi tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis ini sebuah legalitas kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau betul-betul cinta kepada Allah, kalau mau masuk surga, kalau mau mendapat pengampunan, maka ikutilah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Ya. Jamaah yang diberkati Allah, kemudian dalam surah Al-Maidah ayat Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad kalian dari agamanya, Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Ya, boleh jadi Allah akan mengganti dengan kaum lain. Jadi kalau kita ini
murtad, nauzubillah, ya, Allah akan menggantikan dengan kaum lain yang saling mencintai di antara mereka, yang sifatnya mereka itu adillati 'alal mu'minin, sifatnya itu merendah. Jadi kalau ingin mempertahankan eksistensi kita ini, orang-orang yang dicintai oleh Allah, maka dalam diri kita itu harus ada jaga setidaknya sifat adillati 'alal mu'minin, sifat yang merendah, sifat hormat terhadap orang-orang mukmin. Kemudian aizzati 'alal kafirin, sesama kita itu saling merendah, saling menghormati, saling menghargai, tapi terhadap orang-orang kafir itu tegas. Ada tidak sifat itu? Kalau ini dibalik, ini yang bahaya. Karena jemaah yang diberkati Allah, dalam kehidupan sehari-hari kita lihat kadang-kadang kita sedihkan, ya, kita risau hal-hal yang sederhana berkaitan dengan khilafiyah, saling mengkafirkan, saling menyalahkan, saling menerakakan. Ya, ini sifat-sifat yang sesama kita tidaklah seperti itu, ya, tapi dengan orang kafir itu kerjasamanya luar biasa, saling peluk-pelukan dan sebagainya. Ini kita khawatir kalau kita punya sifat semacam ini, Allah akan gantikan kita ini dengan kaum yang lain. Bagaimana proses penggantiannya? Allahu a'lam. Ya. Karena dalam sejarah bangsa-bangsa atau kaum-kaum yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah seperti itu? Kita tidak tahu. Yang istilahnya tidak bisa mentain, menjelaskan, oh kamu nanti akan Allah habisin kalian dengan musibah semacam ini, tidak tahu. Tapi Allah mengatakan akan menggantikan. Menggantikan dalam pengertian apa? Menggantikan hidup generasi-generasi baru yang mereka saling mencintai, ya. Kemudian sifat mereka juga adalah wala yakhafuna laumata laim. Orang-orang yang dicintai oleh Allah ini, orang-orang yang menjaga identitas keislamannya itu wala yakhafuna laumata laim. Jemaah yang diberkati Allah, menyampaikan kebenaran itu, menyampaikan hak, menyampaikan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan hal yang mudah, ya. Selalu ada tantangan, selalu ada omongan, selalu ada pembicaraan. Ya, kalau kita fokus pada pembicaraan yang disampaikan oleh orang dan kita menyerah, nah ini orang yang tidak resisten, mereka tidak mampu menghadapi dengan cacian, dan Allah tidak menyukai orang seperti itu. Zalika fadlullah yu'ti may yasha wallahu wasi'un alim. Itulah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang Dia kehendaki. Jemaah yang diberkati Allah, satu hadis yang berkaitan dengan ayat ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, innallaha ta'ala qala, yani Allah Subhanahu wa taala berkata, man ada li waliyan, ya, siapa yang memusuhi waliku. Nah, ini siapa wali? Permusuhan terhadap wali. Dalam surat Yunus disebutkan la khaufun, wali itu siapa? La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang itu tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa sedih dalam menjalani hidup itu. Itu wali Allah, ya. Walladzina amanu wa kanu yattaqun, ya, seperti itu. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa. Jadi wali Allah itu bukan orang yang kadang-kadang di stereotype, digambarkan orang yang tidak beres pikirannya, tidak pernah salat dan sebagainya. Itu wali Allah, tidak. Wali Allah itu orang-orang yang orang beriman, orang-orang yang muttaqin, ya. Orang beriman artinya kalau sudah beriman, dia sudah nilainya itu tinggi, ya. Sudah beriman artinya dia sudah melaksanakan Islam. Ada orang Islam belum tentu beriman. Makanya ketika Fathul Makkah, orang-orang Makkah itu masuk Islam, amanna, kata Rasulullah, kalian belum beriman, tapi baru pada tahap berislam. Jemaah yang diberkati Allah, jadi nilai ini pun artinya kita menstereotip, memposisikan bagaimana orang yang bertakwa, yang waliullah itu adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang beriman, orang-orang yang akalnya sehat, orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Jadi boleh saja dia seorang orang kaya, boleh saja dia seorang berpangkat, orang miskin, boleh dia bisa jadi waliullah, ya, bukan yang orang terganggu pikirannya. Kemudian
Rasulullah mengatakan man taqarraba ilayya 'abdin bi syai'in ahabu ilayya mimma aftaratu alaihi. Jemaah yang diberkati Allah, Allah mengatakan lewat Nabi Muhammad SAW, barang siapa di antara hambaku dia ingin mendekatkan dirinya kepada aku, ahabbu ilayya mimma aftaratu alaihi, yang dia itu dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Jadi cinta Allah kita kepada Allah itu dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah wajib, ya. Salat wajib, puasa wajib, zakat dan sebagainya yang wajib, ya. Itu yang Allah cinta kalau kita melakukan itu. Kemudian hadis juga melanjutkan wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bil nawafil hatta uhibbuhu. Kalau sudah mampu melaksanakan kewajiban secara penuh, secara sempurna, ya, secara dengan rasa cinta tadi, maka orang itu akan terdorong itu melakukan amal-amal sunnah, an-nawafil. Jadi orang mampu melaksanakan perbuatan sunnah itu ketika dia sudah mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dari Allah dan sudah tumbuh rasa cinta. Jadi melaksanakan ibadah nawafil itu karena tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang diberkati Allah. Oh, kalau saya tidak mampu sanggup melaksanakan hanya yang wajib-wajib saja, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sallaitu khamsan wala azidu ala zalika syai'a wa sumtu ramadhana wala azidu ala zalika syai'a, halaltu halalan wa haramtu haraman, adkhul jannah." Kata Rasulullah, "Na'am, wahai Rasulullah, saya ini mampunya cuma salat 5 waktu, tak mampu nambah, enggak ada tambahan. Saya mampu cuma puasa Ramadan saja, tak mampu nambah. Saya menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Apa saya akan masuk surga?" Kata Rasulullah SAW, "Na'am, ya betul. Kamu akan masuk surga." Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Ya. Nah, untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu, dan itulah bukti cinta dengan melaksanakan hal yang sunnah, ya, sunnah. Kemudian fa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Ini penting, ya. Apabila aku sudah mencintai seorang hamba, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku menjadi pendengaran yang ia mendengar. Apa maksudnya ini? Bukan berarti orang yang sudah sampai ke tingkat wali itu dia pendengarannya sama dengan Allah, tidak, bukan seperti itu, ya. Penjelasan dalam Riyadhus Shalihin dikatakan orang apabila dia sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia sudah mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mendengar sesuatu kecuali yang Allah reda untuk didengar. Kemudian wa basarul ladzi yubsiru bihi, dan matanya, ya, katakan matanya allazi yubsiru bihi. Jadi bukan bermakna kita melihat seperti Allah melihat satu, bukan. Artinya orang yang sudah sampai pada tahap itu, maka dia tidak akan melihat sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Begitu juga dengan tangan dia memegang, tidak. Begitu juga dengan kaki dia berjalan. Kemudian Allah menjanjikan kepada orang itu, wa in sa'alani a'taituhu. Kalau dia meminta kepadaku, maka aku berikan. Jemaah yang diberkati Allah, orang kalau sudah tahap sampainya kepada tahap cinta ini, dia tidak akan minta macam-macam. Tidak ada minta mobil mewah dan sebagainya, tapi yang diminta adalah syurga. Karena hatinya sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan apa yang didengarkan dari ayat-ayat Allah, dari hadis-hadis Nabi, seakan-akan dia bisa melihat itu. Saking fokusnya, saking kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu didasarkan atas cinta. Dan ketika dia meminta pertolongan kepadaku, aku akan melindunginya. Jemaah yang diberkati Allah, kadang-kadang kita berpikir semacam ini. Ada orang soleh, orang baik, tapi hidupnya menderita, ya. Dia dizalimi, tidak ada yang bantu. Jemaah yang diberkati Allah, oh, ini orang yang dimusuhi oleh Allah. Bukan.
Karena orang-orang yang semacam itu, misalnya orang yang dizalimi, sampai dia meninggal, misalnya dia mati syahid, ya. Orang yang soleh dimaki, kita melihat, oh mana ada orang yang dicintai Allah dimaki-maki orang. Tidak, karena Allah ingin menambah pahala yang banyak ke orang tersebut. Jemaah yang diberkati Allah, mudah-mudahan kita menjadi wali Allah, kita menjadi orang yang mencintai Allah, sehingga mata kita, kaki kita, telinga kita hanya berfungsi pada hal-hal yang Allah reda kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.